Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ridya Cesar. Di video kali ini saya akan bahas mengenai perbedaan beberapa istilah dalam program pengembangan atau dalam psikologi atau apapun itu. Ya, mungkin teman-teman masih belum paham mengenai coaching itu apa dan bagaimana prosesnya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya mengenai apa itu coaching dan juga mengenai proses coaching itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas mengenai perbedaan coaching dengan beberapa istilah pengembangan diri atau pengembangan SDM. Misalnya, yang pertama, teman-teman mungkin pernah dengar istilah mentoring, ya. Suka bingung nih, ada coaching, ada mentoring. Oke, mentoring itu apa sih? Gitu ya. Saya mungkin tidak akan bahas secara detail, tapi setidaknya saya akan ngasih gambaran beberapa hal. Yang pertama, mentoring itu biasanya dilakukan individu, ya, one on one gitu ya, dengan mentor dan mentinya. Gitu. Kalau saya mentor, teman-teman mentinya, saya akan melakukan beberapa conversation gitu ya, atau hubungan dalam hubungan mentorship itu gitu ya. Dan saya akan membagikan apa yang sudah saya lakukan sehingga saya bisa berada pada posisi ini. Jadi sifatnya mentor itu lebih dahulu, lebih ekspor di bidang itu. Misalnya saya mentor di bidang bisnis. Nah, teman-teman mentorship dengan saya. Saya akan share pengalaman saya dalam memulai bisnis, akan share banting tulangnya, jatuh bangunnya membangun bisnis. Saya akan share macam-macam banyak hal. Dan teman-teman juga bisa menanyakan itu ke saya gitu kan, dan saya akan memberikan advice ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Nah, itu mentoring ya. Bedakan dengan coaching ya. Kalau coaching misalnya tidak banyak saran atau bahkan tidak ada saran yang diberikan oleh coach kepada coachinya gitu kan. Tapi kalau mentoring justru lebih banyak saran, lebih banyak sharing pengalaman dari mentor ke mentinya. Itu mentoring. Kemudian ada istilah lain lagi, training. Ya, meskipun saya juga yakin teman-teman pasti paham ya training. Jadi training biasanya dilakukan oleh dari satu trainer ke trainee atau peserta training itu banyak gitu ya. Mungkin in class gitu ya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, biasanya training itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi atau untuk melatih skill tertentu. Gitu ya. Jadi peserta training itu belum punya kompetensinya atau kompetensinya masih kurang, kemudian diberikan training untuk skillnya itu atau kompetensinya itu naik, gitu ya. Beda ya. Jadi sehingga trainer itu diharapkan lebih expert, lebih tahu apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya dan lain sebagainya. Sehingga peserta training akan belajar dari trainer atau dari materi yang ada gitu ya, untuk bisa meningkatkan skill atau kompetensinya. Ya, jadi ini kalau trading itu lebih banyak diskusi soal kompetensi, knowledge, skill, attitude atau behavior dan sebagainya. Lebih kepada peningkatan kompetensi. Itu training. Tadi kita sudah bahas mentoring, training, ada juga consulting atau konsultasi. Nah, kalau konsultasi ini, kalau teman-teman gitu ya, konsultasi ke saya. Nah, sifatnya itu biasanya teman-teman meminta orang lain untuk menyelesaikan masalah teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman punya perusahaan, terus perusahaan teman-teman meminta konsultan untuk menyelesaikan masalah di perusahaan teman-teman, nah itu sifatnya adalah konsultasi, di mana konsultan itu akan mengetahui masalahnya apa, kemudian misalkan ternyata diperlukan sebuah framework baru dalam bekerja. Kemudian konsultan itu akan membuat framework itu dan menginstalnya, mengaplikasikannya di perusahaan teman-teman. Begitu juga teman-teman kalau misalnya saya mau konsultasi nih gitu ya, tentang apapun, misalnya tentang karir gitu ya, dengan konsultan kayak gitu, menceritakan masalahnya gitu kan, kemudian nanti konsultan akan memberikan gini nih solusinya gitu. Ya udah, habis itu selesai. Nah, itu sifatnya consulting. Jadi kita meminta orang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, tadi itu mentoring sudah, training sudah, consulting sudah, kemudian ada lagi counseling. Oke. Nah, counseling ini memang rada mirip dengan coaching, gitu ya.
Tapi mostly konseling ini apa ya, orientasinya ke masa lalu dan orientasinya ke masalah. Ya. Kalau coaching orientasinya itu ke present dan future, sedangkan konseling biasanya orientasinya ke masa lalu. Misalnya, oh, saya punya trauma ketika kecil misalnya, atau saya punya pengalaman buruk di masa lalu gitu ya. Dan sifatnya adalah menyelesaikan masalah. Kalau saya suka mengistilahkan begitu ya. Ini hanya istilah aja biar gampang gitu ya. Ini apa namanya, present sekarang saat ini gitu ya. Konseling itu kita punya masalah gitu ya, yang tadinya mungkin state-nya normalnya segini gitu ya, tapi karena punya masalah jadi berada di bawah. Nah, konseling itu membantu kita, membantu teman-teman untuk berada pada state yang normal karena punya masalah itu. Nah, kalau sudah normal, baru kemudian kita bisa coaching untuk kemudian dinaikkan lagi. Ya, jadi ketika misalnya nanti teman-teman merasa punya masalah, gitu ya, atau mungkin datang ke professional coach gitu ya, atau teman-teman datang ke saya gitu kan, saya sebagai professional coach, kemudian teman-teman bercerita tentang masalah yang teman-teman hadapi gitu ya, saya biasanya akan tahu bahwa oh, kayaknya yang dibutuhkan teman-teman itu konseling deh, misalnya gitu. Atau oh ya udah, berarti ini memang sebuah isu yang bisa diselesaikan dengan coaching gitu. Jadi nanti biasanya seorang profesional itu akan bisa mengidentifikasi apa yang teman-teman perlukan, apakah konseling ataukah coaching gitu. Nah, itu kurang lebih ya, meskipun kalau berbicara soal konseling banyak sekali pendekatan yang bisa dipakai gitu kan. Kenapa saya tahu? Karena memang background saya juga konseling gitu ya. Tapi sebagian besar kurang lebih seperti itu perbedaannya, agar lebih mudah aja membedakan antara coaching dan konseling. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman, perbedaan antara coaching dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan psikologi atau pengembangan orang. Ada tadi mentoring sudah dibahas, ada tadi consulting juga sudah dibahas, training juga sudah dibahas, dan counseling. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman nggak confused, nggak bingung tentang oh, apa itu coaching, oh, apa itu training gitu ya. Karena kan kita suka bingung ya, suka mengistilahkan, oh, saya sedang melakukan apa namanya, mengikuti program coaching, ternyata yang diikuti adalah training gitu ya. Atau oh, saya lagi ikut program mentoring, ternyata yang ada adalah konsultasi. Nah, kurang lebih perbedaannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini nggak bingung lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.